Hai Sobat Sinergi, kembali lagi dengan saya Daniel dan saya Isti di Kemasan Sinergi. Kali ini saya dengan Ibu Isti ingin menjelaskan soal kemasan vakum sling bag. Simak untuk penjelasannya. Banyak dari kita yang kurang mengetahui apa sih itu kemasan vakum sling bag dan kegunaannya. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan dan kebetulan di sini ada laptop yang akan kami jelaskan bagaimana proses penggunaan plastik vakum sling bag. Nanti akan kita putarkan videonya untuk kita simak bersama-sama. Yuk. Jadi plastik vakum sling bag itu apa sih, Pak? Oke, kemasan plastik vakum sling bag ini merupakan jenis kemasan vakum yang dimana memberikan perlindungan khusus untuk produk daging karena memiliki gas oksigen atau heat barrier yang berfungsi untuk si produknya. Nah, kemasan sling bag ini memiliki seal yang kuat yang memberikan perlindungan anti bocor atau loss vakum pada si produk. Nah, sama lagi plastik vakum ini biasanya cocok untuk digunakan buat produk daging, ikan, sosis, keju, dan ayam untuk di suhu frozen ataupun suhu chill. Oh, berarti bagus ya, Pak? Iya, Untuk biasanya. produk yang kayak daging yang tadi Bapak sebutin. Iya, betul. Bedanya dengan plastik vakum bag itu apa ya, Pak? Nah, yang membedakan ini kan kalau misalnya kita plastik vakum itu kan hanya proses di vakum saja. Kalau untuk di sling bag ini dia itu ada dua proses. Pertama dia proses vakum, kedua baru proses shrink. Shrinknya ini membuat si produknya itu lebih kelihatan menarik si body fit sih seperti itu, Bu. Nanti kita akan lihat rincinya itu gambar sama video, nanti saya akan jelasin juga sih, Bu. Oh, boleh, Pak. Iya, sama lagi untuk material bahan PVDC, bahan vakum sling bag ini PE PVDC dan kebetulan untuk kemasan ini impor. Oh, baik. Jadi keunggulan untuk plastik vakum sling bag ini tuh apa aja sih, Pak? Biar nanti teman-teman dari Sinergi ini tahu keunggulan dari plastik yang Bapak jelaskan. Oke, kalau untuk keunggulan plastik vakum sling bag ini membuat tampilan produk menarik, itu yang pastinya sih dari kemasan ini membuat tampilan produk itu menarik karena seperti yang saya infokan di awal tadi kan plastik ini vakum shrink yang bisa memberikan shrink pada saat dicelupkan ke dalam air panas. Nah, sama lagi untuk kedua itu yang nggak kalah penting, umur simpan atau shelf life si produk akan lebih lama. Oh, dibanding plastik vakum ya, Pak? Iya, tapi dengan catatan kalau misalnya saya sama lagi saya mau info kan kalau kemasan ini kan juga bisa di suhu chill. Kalau misalnya kemasan vakum yang kita biasanya itu kan kita seringnya itu di frozen, jarang ada yang di suhu chill. Kalau misalnya kemasan vakum sling bag ini bisa di suhu chill atau suhu ruangan. Maksudnya suhu ruangan ini kisaran 0 sampai 4 derajat Celcius. Oh, oke. Iya, terus lagi menjaga produk agar lebih segar dan lebih tahan lama. Iya. Nah, sama lagi yang nggak kalah pentingnya lagi yang paling ditonjolkan di kemasan sling bag ini yaitu mengurangi terjadinya es kristal pada di Warnanya. Iya. Oke. Jadi istilah itu seperti kan Ibu pernah lihat kemasan vakum yang kita lihat di kayak supermarket atau toko swalayan kan pasti ada kayak es kristal di pinggiran-pinggiran Iya. kemasannya. Nah, kalau misalnya pakai kemasan sling bag ini, kemungkinan untuk adanya es kristal itu hampir nggak ada sih, Bu. Oh, baik. Iya, sama lagi untuk kemasan ini memenuhi standar untuk makanan dan bersertifikat internasional. Ya, dan lagi untuk kemasan ini efisiensi tempat dan waktu. Oke. Nah, sama lagi yang uniknya dari kemasan sling bag ini, pada saat kita pencelupan atau prosesingnya itu tebalnya bisa meningkat kurang lebih 30%. Contoh kalau misalnya tebalnya 50 mikron, kalau misalnya kita celupkan ke dalam ya proses pencelupan atau shrink dia akan menebal kurang lebih menambah 30% menjadi 55 mikron sih, Bu, keunggulan dari plastik ini. Tebal juga ya, Pak? Iya, yang penting untuk kemasan vakum sling bag ini membuat tampilan produk menarik, mengurangi es kristal, dan umur simpannya yang lebih tahan lama. Oke. Jadi kan ini ada
proses shrink bag yang dimasukkan ke dalam air panas itu ya Pak. Iya. Nah itu dimasukkan ke dalam air panas itu berapa derajat ya Pak panasnya? Oke, untuk suhunya ini 90 derajat Celcius, tapi penculupannya ini nggak terlalu lama sih Bu, soalnya Oh. kisaran 3 sampai 4 detik sih. Oh sebentar ya Pak. Iya, biasanya sih ada nama mesinnya itu mesin Titeng. Nanti saya akan tampilkan juga di video. Oh baik. Sebelum kita ke sesi tanya jawab, kita lihat dulu yuk video plastik vakum shrink bag-nya. Nah, kebetulan ini si operator sedang memasukkan produk ke kemasan vakum shrink bag ini. Nah, ada beberapa proses juga sih sebelum shrink. Nah, di awal ini prosesnya ini divakum, produk divakum. Tujuan divakumnya ini supaya menjaga produk lebih segar dan tahan lama. Nah, kita lihat proses divakum. Nah, Cepat ya. iya. Nah, setelah proses vakum, produk akan dicelupkan ke dalam air panas yang bersuhu 85 sampai 90 derajat Celcius. Nah, bisa kita lihatkan juga sih Bu, ini kan kemasannya pada saat divakum kan kelihatannya kayak kurang menarik gitu ya Bu ya, karena ada wrinkles-wrinklesnya atau kerutannya sih. Yang di pinggir plastik itu ya? Iya betul, dan masih sepertinya kurang menarik sih, kayak kemasan vakum seperti biasanya sih. Nah, ini salah satu produknya ini daging. Daging kalau untuk bagiannya sih bisa dibilang kalau dia sih sirloin ya ini ya. Bagian daging sirloin. Nah, ini proses shrink. Yang dicelupkan ke air panas itu ya Pak? Iya, nah ini kan bisa kita lihat prosesnya ini nggak terlalu lama sih, cuma kisaran beberapa detik aja, 3 sampai 4 detik. Habis itu terjadilah proses shrink. Nah, tujuan proses shrink ini untuk meminimal kelebihan darah yang keluar dari produk. Nah, bisa dibilang juga sih ini kalau misalnya pada saat di shrink kan otomatis plastiknya itu mengkerut. Mengkerutnya ini membuat kayak drip atau darah yang pada si produk itu si plastiknya ini menekan supaya tidak banyak darah yang keluar sih. Jadi bisa dibilang produk dagingnya ini juicy lah istilahnya itu. Nah, ya tadi kan barusan kita lihat soal video cara menggunakan kemasan vakum shrink bag. Dan ini Sobat Sinergi saya ada beberapa penjelasan soal kemasan vakum shrink bag ini sih. Dan saya bikin ilustrasinya ya Sobat Sinergi. Nah, untuk kemasan vakum shrink bag ini yang sering kita lihat pasti bentuk sealnya itu oval. Kenapa sih dia oval? Biasanya dia memang ada tujuannya juga sih kenapa dia ini sealnya oval, karena membuat proses shrinknya itu lebih maksimal. Kalau misalnya persegi kemungkinan dia ada wrinkles di sini sih. Kalau misalkan dia persegi di sini, kemungkinan pada saat dia proses shrink ininya menyusut kayak ada bentukan lancip sih. Kalau misalnya dia oval, kemungkinan dia akan menyesuaikan dengan si produk. Kebetulan saya ada contohnya juga sih. Nah, bisa kita lihat untuk sealnya seperti ini. Dan bentuknya kalau kita lihat sih seperti huruf U ya. Biasanya plastik ini membuat si operator memudahkan memasukkan produk. Oke. Nah, di video tadi kan operator memasukkan produk ini sih ya kita asumsikan ini produknya. Produk, kemudian habis memasukkan produk kan di video tadi ada proses divakum seperti kemasan biasanya sih. Divakum. Nah, biasanya kalau divakum, nah di sini lihat ya. Vakum seal. Nah, pada saat setelah selesai vakum, kan ada lagi proses yang dinamanya proses shrink. Kalau kita lihat lagi di videonya, pada saat divakum kita kan lihat kayak seperti di sini di produk ada wrinkles atau kerutan pada di produk yang bisa kita lihat kurang gimana gitu, kurang menarik lah istilahnya.
Nah, karena pakai kemasan vakum shrink bag ini, dia ada proses yang dinamakan proses shrink atau proses pencelupan ke dalam air panas untuk membuat si produknya itu terlihat lebih body fit. Pada saat setelah proses vakum, ada proses yang dinamakan proses shrink atau pencelupan ke dalam air panas. Yang tadi kita lihat di videonya kan produk yang sudah divakum dicelupkan ke dalam air panas kurang lebih suhunya 85 sampai 90 derajat Celcius. Itu pun nggak dalam waktu lama sih, kalau bisa lama-lama kan nanti produknya matang gitu. 3 sampai 4 detik seperti yang di video tadi yang kita lihat. Nah, dari sini tujuannya di shrink itu membuat agar produk terlihat lebih body fit dan meminimalisir adanya drip loss atau kelebihan darah pada produk. Karena setelah di shrink ini otomatis kan plastiknya menyusut mengikuti si produk atau bisa dibilang cekatan gitu sih, sehingga mengurangi terjadinya drip loss pada produk dan memberikan shelf life dan umur simpan yang lebih lama, dan tentu juga buat si produk lebih juicy. Nah, sama lagi kan tadi di keunggulan tadi saya ada informasikan juga kalau kemasan shrink bag ini pada saat di shrink atau penculupan, ketebalannya itu akan meningkat kurang lebih 30% dari total ketebalan yang ada di plastik vakum shrink bag ini. Sekian sih penjelasan dari saya, semoga Sobat Sinergi lebih mengerti dan paham soal apa sih itu kemasan vakum shrink bag. Nah, dari penjelasan yang Pak Daniel udah info ke kita mengenai plastik vakum shrink bag, sekarang kita lanjut nih ke sesi tanya jawab yang dari customer Sinergi yang udah tanya ke kita ringkas nih. Nah, sekarang kita langsung tanya aja ke marketing dari Sinergi. Jadi Pak, saya mau tanya, untuk plastik vakum shrink bag ini warnanya tuh ada apa aja ya Pak? Oke, kebetulan sih kita ready-nya yang polos Ibu, ready yang polos seperti ini. Nah. Oh oke. Oke, dan Yang lagi polos bening ya? iya, polos bening. Sama lagi kalau misalnya customer ada request warna, kita juga bisa sih Bu. Oke, baik. Nah, bisa ada warna merah, warna biru. Kalau misalnya dia mau printing bisa juga sih, bisa sampai 10 warna juga bisa sih. Wow, oke. Iya. Berarti itu custom ya Pak? Betul, custom. Untuk ukurannya yang ready di Sinergi kan, karena ini kan barangnya impor ya Pak? Iya, betul. Berarti kan cuman yang jadi hanya beberapa ukuran. Betul. Itu ada ukuran berapa aja ya Pak? Oke, kalau untuk bicara soal ukuran sih kita pasti sudah dapat beberapa informasi sih. Untuk ukuran pasti kita menyediakan yang sering dipakai di umum. Biasanya sih ada ukuran kayak ukuran 2050, 2070, 2555, 3050, 325/1 dan lain sebagainya sih. Nah, karena ukuran ini kan kenapa kita bisa tahu? Karena ada beberapa bagian potongan sapi kayak contohnya tenderloin, sirloin, cup, rub. Itu kan ada bagian-bagian masing-masingnya sih. Kayak 2070 bisa buat tenderloin atau sirloin. Nah, seperti itu sih Bu. Berarti memang yang dijual sama Sinergi ini ukurannya udah umum. Iya, betul sekali. Oke, baik. Untuk plastik vakum shrink bag ini apakah bisa digunakan di suhu chiller Pak? Oke, untuk suhu chiller yang yang tadi saya infokan di awal sih bisa, dengan catatan untuk suhunya itu 0 sampai 4 derajat Celcius ya Bu. Oke, baik. Oh ya Pak, maaf, ini mau tanya, untuk di dalam plastik shrink bag ini kan kayak ada kasar-kasarnya ya, tepung gitu ya Pak? Oh, nah iya. ini tuh buat apa sih Pak? Oke, ini bisa dibilang tepung jagung ya. Untuk ini aman sih Bu, Untuk produknya? ya untuk aman untuk produk karena kita ada sertifikatnya juga sih. Kegunaan tepung ini itu membuat si operator pada saat membuka plastiknya ini nggak susah sih, jadi bisa dibilang
memudahkan si operator untuk membuka. Bukannya, oh Iya. baik, membuka plastiknya ya Pak? Iya betul, sehingga jadi operator memasukkan si produk gampang, jadinya gampang. Oh, berarti aman ya Pak? Iya. Sama ini Pak, untuk plastik Srembek ini kalau misalkan kita mau custom tuh minimal berapa banyak ya Pak? Oke, kalau misalnya mau dibilang custom ini kita harus tahu speknya dulu sih Bu, dari ukurannya itu berapa, tebalnya berapa, dan buat produk dari apa gitu. Jadi kalau misalnya sudah dapat informasi itu, kita baru bisa menginformasikan dulu Bu. Oke baik, untuk kita kalau misalkan mau beli nih plastiknya di Sinergi untuk barang yang ready di Sinergi itu minimal kuantitinya berapa banyak ya Pak? Oke, karena kita ready stock, kita sangat support untuk pembelian bisa minimalnya 1 dus sih. Untuk 1 dusnya itu isinya kurang lebih 500 sampai 1000 piece. Oh baik, berarti Iya. memang kuantitinya sedikit ya Pak? Betul. Dan itu berarti paling banyak isinya di kuantiti 1000 piece 1 dusnya? Iya. Oke baik. Pak Daniel, terima kasih banyak untuk penjelasan mengenai plastik vakum Srembeknya. Ya Bu, sama-sama, dan terima kasih kembali juga sudah menemani dari awal sampai selesai video ini soal penjelasan mengenai vakum Srembek, dan juga terima kasih untuk Sobat Sinergi yang sudah menyaksikan video ini. Jika teman-teman dari Sobat Sinergi nih masih bingung atau pengen nanya lagi nih ke kita, boleh lihat di kolom komentar atau di deskripsi kita. Oke, sampai di sini dulu video penjelasan soal kemasan vakum Srembek, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!